Prinsip yang kelima itu dikatakan atau disebutkan jurnalis itu harus melayani publik dalam hal ini sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Nah, ini kita bicara tentang, kalau tadi kita bicara relasi antara jurnalis dengan perusahaan di mana dia bekerja, relasi antara jurnalis dengan sumber beritanya, relasi jurnalis dengan publik, kepentingan publik. Nah, prinsip yang kelima ini bicara tentang relasi jurnalis dengan kekuasaan. Pemerintah kalau mau gampangnya ya, baik lokal, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kekuasaan. Tapi kekuasaan ini juga bisa bicara tidak hanya pemerintah ya, tapi kekuasaan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, tugas seorang jurnalis adalah, tugas media massa itu adalah melakukan pengawasan terhadap penguasa dan kekuasaan. Supaya kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Ingat, kita sedang bicara pers, media massa, praktek jurnalisme yang itu eh, yang kita bicara tentang fungsinya di dalam kehidupan masyarakat demokratis, di mana media massa adalah salah satu pilar yang menjaga demokrasi. Kita tahu ya ada tiga pilar ya, tiga kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksekutif. Nah, ini punya kekuasaan dan mereka bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan, nasib bangsa itu ditentukan oleh kekuasaan-kekuasaan ini. Nah, pers, media massa, jurnalis di dalamnya itu berperan sebagai pilar yang keempat yang tugasnya apa? Ngawasi tiga-tiganya. Ya, ngawasi tiga-tiganya. Loh, mungkin ada pertanyaan, loh Pak, kan sebenarnya itu sudah ada sistem pengawasan yang ada, betul? Eksekutif diawasi oleh legislatif dan yudikatif, demikian pula sebaliknya saling mengawasi saja. Tetapi akan ada masa-masa di mana tiga kekuasaan itu bisa berkompromi, bisa berkolaborasi, bisa melakukan konspirasi untuk melakukan sesuatu yang bisa membahayakan negara, bisa membahayakan publik. Ya. Karena itu pers itu harus independen dari tiga kekuasaan itu supaya dia bisa mengawasi dan mendorong agar para pejabat publik, para pemegang kekuasaan itu tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh mereka kerjakan sebagai pejabat publik. Ya, itu yang pertama, pengawasan. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang ada keluhan ya, ada keluhan begini, ada keluhan bahwa wartawan itu menjengkelkan kok. Kalau ada peristiwa atau hal-hal yang baik tentang pemerintah atau tentang satu lembaga tertentu, lembaga kekuasaan tertentu, nggak diberitakan yang baik-baik. Tapi begitu ada masalah, ada yang jelek sedikit aja langsung diberitakan besar-besaran di media massa. Ya memang itulah tugas wartawan, memang itulah tugas pers. Ya, untuk mengawasi, ya, untuk mengawasi. Kalau yang baik, oke lah diberitakan. Tetapi yang baik itu memang yang sudah semestinya dikerjakan oleh penguasa. Yang memang sudah seharusnya dikerjakan oleh penguasa. Ya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, sesuatu yang melanggar konstitusi, sesuatu yang bisa membahayakan kepentingan publik, maka pers masuk di sana sebagai lembaga yang mengawasi kekuasaan supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, supaya kekuasaan tidak digunakan untuk melanggar kepentingan publik dan melanggar undang-undang atau bahkan konstitusi. Nah, dalam hal ini jurnalis itu harus mengangkat suara pihak yang lemah yang tidak mampu bersuara sendiri. Publik itu ada elemen-elemen yang itu sangat lemah ya, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal, orang-orang miskin, kelompok-kelompok difabel misalnya, kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok yang tidak punya kekuasaan baik secara politis maupun kekuasaan secara ekonomi, apalagi kekuasaan secara militer untuk bisa membela diri mereka sendiri. Siapa yang membela mereka? Jurnalis yang membela mereka. Oleh karena itu seringkali terjadi ya, misalnya ada konflik ya, ada konflik misalnya konflik terkait tentang lahan antara sebuah perusahaan yang besar dengan masyarakat setempat. Maka biasanya jurnalis itu akan lebih condong bias untuk berpihak kepada masyarakat. Dia tidak berpihak ya, dia tidak terlalu berpihak kepada perusahaan yang besar itu. Ya, ketika sengketa tanah atau konflik yang terkait dengan lahan. Mengapa? Karena rakyat ini yang membela siapa? Kalau perusahaan itu dia bisa menyewa pengacara yang paling mahal, dia punya semua eh, infrastruktur, dia punya peralatan, dia punya dana yang sangat cukup untuk membela dirinya sendiri. Tetapi masyarakat yang merasa dirugikan atau yang sedang konflik itu yang membela mereka siapa? Ya.
Sekali lagi, kalau masyarakatnya itu memang melakukan kesalahan, ingat jurnalis itu loyalitasnya kan kepada kebenaran, ya. Dia harus membela kebenaran. Jurnalis, wartawan, pers itu akan tetap mengatakan bahwa yang salah adalah masyarakat. Ya, kalau memang begitu, tetapi posisi mereka, ya suara mereka itu adalah menyuarakan suara masyarakat. Ya, mengapa? Karena mereka tidak ada yang membela. Pemerintah tidak usah dibela oleh pers. Kenapa? Pemerintah bisa membela dirinya sendiri, yo. Dia punya humas, dia punya biro hukum, dia punya. Tetapi rakyat kecil, pedagang kaki lima, ya, penjual oprokan yang di pasar tradisional, siapa yang membela mereka kalau bukan pers? Ya. Jadi jurnalis memang dia punya tanggung jawab untuk mengangkat suara. Ya, perhatikan ya, mengangkat suara supaya suara kelompok yang lemah ini terdengar. Kenapa? Mereka nggak bisa pasang iklan. Mereka tidak bisa membayar lembaga PR untuk melakukan pencitraan atau apapun. Ya, mereka hanya bisa bersuara melalui media dan jurnalis memberikan ruang kepada kelompok yang lemah, pihak yang lemah ini untuk dia bisa bersuara atau menyuarakan pendapatnya atau opininya. Nah, tetapi catatannya adalah bukan berarti kemudian jurnalis itu pokoknya anti kemapanan ya. Pokoknya kalau itu pemerintah, pokoknya itu kalau konglomerat, pokoknya itu kalau itu perusahaan besar, hantam aja, hajar habis. Tidak. Ingat orientasi utama adalah membela kepentingan publik. Orientasi utama adalah membela kebenaran. Ya, orientasi utama adalah memastikan bahwa kebenaran dan keadilan itu terjadi, tidak ada pelanggaran hak, pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi. Ya. Nah, kadang-kadang memang kemudian jurnalis atau media pers harus berhadapan dengan kekuasaan. Tidak selalu kekuasaan politik dalam arti pemerintah, tapi juga kekuasaan ekonomi, berhadapan dengan perusahaan. Ya, kita ingat beberapa kasus yang lalu itu Tempo pernah disomasi oleh sebuah perusahaan yang sangat besar karena perusahaan yang besar itu merasa dirugikan dengan pemberitaan majalah ini sampai ke pengadilan, ya. Dan tuntutannya sangat besar karena memang target dari pengusaha tersebut atau perusahaan tersebut adalah supaya perusahaan pers itu bangkrut sama sekali karena minta ganti rugi yang luar biasa besar. Nah, itu resiko yang dihadapi. Ya, tetapi jurnalis yang ideal, media pers yang ideal, dia harus siap dengan konsekuensi ini. Ketika kepentingan publik itu berada dalam bahaya, ketika kelompok yang lemah itu berada dalam bahaya karena tidak mampu bersuara, maka jurnalis, media, pers itu yang kemudian harus berdiri menyuarakan kebenaran, menyuarakan kepentingan publik, menyuarakan suara-suara dari pihak yang lemah itu, sekalipun dia harus berhadapan dengan berbagai bentuk-bentuk kekuasaan. Nah, berikutnya prinsip yang keenam, itu dikatakan bahwa jurnalisme yang ideal itu dia harus menyediakan forum, ya, menyediakan forum atau ruang bagi kritik dan komentar dari publik. Ya. Salah satu fungsi media massa itu adalah tadi ya, prinsip yang kelima kan menyuarakan suara-suara yang lemah yang tidak punya ruang untuk bersuara. Karena itu jurnalisme itu harus menciptakan forum di mana orang bisa membicarakan perkara-perkara yang penting, ya. Perkara-perkara yang penting untuk kepentingan publik. Ruang-ruang di media massa di mana publik boleh berbicara, boleh membahas, boleh mendiskusikan perkara-perkara yang terkait dengan kepentingan publik. Nah, sebenarnya ini ditarik dari konsep ruang publiknya Habermas, ya. Habermas itu secara sederhana dia mengatakan bahwa di sebuah negara yang demokratis itu harus ada ruang yang namanya ruang publik, yaitu ruang di mana semua orang, elemen dari masyarakat, elemen dari publik itu tidak peduli stratifikasinya dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi status sosial, itu bisa duduk bersama dan membicarakan persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan publik. Ya, jadi kalau bayangannya Habermas kan itu mungkin di warung kopi, kalau di sini ya mungkin di pos ronda, di rapat RT, di forum-forum, sekarang mungkin di forum-forum media sosial, grup WA dan sebagainya, di mana orang membicarakan perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi bukan perkara-perkara privat ya. Jadi kalau itu kelompok WA tapi isinya adalah gosip tetangganya, gosip siapa pacaran dengan siapa, siapa selingkuh dengan siapa, itu bukan ruang publik itu. Ya, itu bukan ruang publik. Ruang publik adalah ketika orang warga negara berkumpul, bertemu, berdiskusi, menilai, mengambil sikap, menganalisis perkara-perkara yang terkait dengan kepentingan publik. Nah, media massa harus memberi ruang seperti ini. Ya. Jadi forum harus dibuat itu. Karena itu mungkin teman-teman melihat penerapannya atau prakteknya kan media massa cetak atau media massa online itu kan pasti akan ada ruang opini, ya.
ruang opini, surat membaca di mana di mana publik, anggota masyarakat itu boleh menyatakan pendapatnya. Beberapa stasiun televisi misalnya ada segmen-segmen acara di mana ada interaksi ya, ada interaksi di mana publik bisa menelpon untuk menyatakan pendapat mereka, dan ini kan nggak boleh disensor ya, apa adanya. Jadi di sana bisa jadi ada ada dinamika perdebatan di dalam publik itu sendiri. It's okay, karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi catatannya adalah ketika media massa itu menyediakan forum itu, apakah bentuknya talk show, apakah bentuknya itu siaran yang interaktif, apakah itu ruangnya itu adalah ruang debat atau ruang opini, ruang-ruang itu, forum-forum itu harus setia atau berdasarkan prinsip pada kejujuran, ya, fakta, jadi tidak boleh kemudian di sana merumbar rumor atau malah melakukan penghinaan-penghinaan, dan verifikasi. Jadi apa yang dinyatakan oleh publik di sana itu harus berupa kebenaran. Ya, tidak sekedar kemarahan, tidak sekedar propaganda atau bahkan mungkin malah kebohongan. Dan juga debatnya itu memang tujuannya untuk mendapatkan pencerahan. Forum diskusi itu dalam rangka untuk mendapatkan yang benar yang mana. Ya, untuk mendapatkan pemecahan dan jalan keluar. Tidak asal rame, ya, tidak asal rame, asal gayeng, sensasional perdebatannya. Nah, itu kadang-kadang catatan untuk beberapa bentuk talk show di televisi kadang-kadang kan begini ya. Karena sifat media televisi itu kan memang harus ada dramatisir ya. Soalnya kalau tidak ada dramatisir ya tidak menarik sama sekali. Anda melihat kuliah saya online ini kan tidak terlalu menarik karena nggak ada unsur dramanya, betul nggak? Ya cuma satu orang ngomong. Tapi coba bayangkan kalau nanti diberi ilustrasi musik, kemudian dicarikan video yang untuk memberikan ilustrasi apa yang saya jelaskan, itu kan dramatisme, ya. Sebenarnya itu kan bagian dari mendramatisir ya fakta atau mendramatisir informasi, dan itu yang membuat kemudian televisi itu sekalipun acaranya talk show itu supaya enak dan menyenangkan untuk ditonton. Persoalannya adalah tantangannya kadang-kadang mungkin ada stasiun TV yang kemudian terjebak, yang diutamakan kemudian pada dramanya itu. Yang diutamakan pada konfliknya itu. Yang penting rame konfliknya. Perkara habis itu publiknya tetap bingung, nggak tahu yang benar yang mana. Itu nggak penting. Yang penting rame, banyak yang nonton karena gayeng, ya. Kemudian ratingnya tinggi. Nah, itu yang harus dicatat. Itu menjadi catatan. Ingat ketika media massa itu membangun forum diskusi, targetnya adalah untuk mendapatkan pencerahan. Supaya publik bisa berbicara, mendiskusikan, dan akhirnya mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah publik. Tidak sekedar debat itu sendiri, tidak sekedar rame, tidak sekedar sensasional, tidak sekedar suspend dan menegangkan debatnya. Ya, perkara itu nanti dibuat, it's okay. Tapi kadang-kadang jangan sampai terjebak bahwa itu yang kemudian menjadi utama. Dan setelah acara debatnya selesai, acara talk show-nya selesai, penonton atau khalayak tetap bingung lah ini tadi kesimpulannya apa. Nggak ada pemecahan sama sekali. Kemudian catatan yang ketiga adalah forum itu harus mencakup seluruh bagian komunitas dan masyarakat. Ingat media massa tadi pada prinsip sebelumnya bahwa di media massa itu memberikan ruang supaya kelompok yang lemah itu bersuara. Ya. Soalnya bisa saja, bisa saja. Seolah-olah media massa itu atau lembaga pers itu menyediakan forum untuk diskusi, tapi yang bisa ngomong di sana dipilih. Dipilih yang tidak mewakili seluruh bagian komunitas yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Dia milih kelompok-kelompok kan bisa saja. Nah, itu tidak fair ya. Kalau mau yang ideal, maka seharusnya forum-forum diskusi, forum-forum debat di media massa itu memang bisa diakses dan bisa melibatkan sebanyak mungkin seluruh bagian dari komunitas di dalam masyarakat atau bagian dari publik itu bisa ikut bicara dan menyatakan aspirasinya di sana. Nah, prinsip yang nomor 7, ini tugas yang cukup berat bagi seorang jurnalis dan pers sebenarnya. Tugas jurnalisme itu adalah membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan. Ya, teman-teman, itu bagian yang memang sulit ya. Artinya begini, isu-isu publik itu kan sebenarnya kan isu-isu yang berat. Ya, isu-isu yang penting, yang berat, dan tidak menyenangkan itu ya. Yang tidak menyenangkan. Kita sebagai khalayak awam, masyarakat umum itu kan nggak suka sebenarnya mikir yang berat-berat itu ya. Alah, yang susah-susah itu nggak usah diberitakan. Yang menyenangkan-menyenangkan saja. Atau yang menghibur-menghibur saja. Tetapi ketika media massa, ketika pers itu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi, dia punya kewajiban untuk membuat masyarakat memikirkan hal-hal yang penting terkait dengan kehidupan mereka sebagai warga negara. Nah, oleh karena hal-hal yang penting itu biasanya tidak menarik, ya, resesi, ya, kemudian masalah konflik horizontal, konflik vertikal,
penyakit COVID itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dipikirkan. Ya. Secara alamiah, secara manusiawi, kita sebagai masyarakat, malah itu kan sudah capek dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi pers harus, karena memang fungsinya pers itu adalah membuat kita semua, publik itu berpikir hal-hal yang penting untuk kelangsungan hidup mereka sebagai sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai masyarakat. Karena itu, salah satu tugas jurnalis, tugas pers, tugas media massa adalah bagaimana caranya menyampaikan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang berat itu menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengarkan, dan ditonton. Ya. Tugas jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan orang banyak. Teman-teman, dalam hal ini itu jurnalis itu mirip dengan ibu ya, dengan ibu yang memiliki anak yang tidak suka makanan sehat. Seorang ibu itu kan tahu ya, anaknya itu harus makan sayur, harus makan buah dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah selera anaknya itu kan kadang-kadang nggak mau makanan-makanan yang seperti itu. Ya, dia maunya ya yang junk food itu, yang tidak sehat. Karena itu kemudian ibu itu harus bagaimana caranya secara kreatif mengemas wortel, mengemas sawi, mengemas kubis, mengemas tomat, mengemas hal-hal yang bergizi, yang baik untuk tubuh anaknya itu dalam kemasan yang menarik supaya anaknya mau memakannya, mengkonsumsinya. Karena itu nanti mungkin teman-teman akan bisa melihat ya di internet atau di mana ada banyak ya yang tips untuk ibu-ibu bagaimana bagaimana untuk mengemas makanan-makanan sehat itu dengan cara yang menarik supaya anaknya mau. Soalnya kalau anak itu begitu melihat wortel tergeletak di atas piring itu kan sudah langsung pusing itu. Waduh, wortel, memangnya gue kelinci ya. Nah, tapi kalau hamburger atau fried chicken itu mereka wah ini. Nah, seperti itu ya. Itu mirip ya. Jurnalisme itu mengatakan bahwa informasi yang sehat itu yang seperti ini. Infotainment, hiburan dan sebagainya iya diperlukan, tetapi itu tidak utama. Karena untuk bisa survive di dunia ini sebagai sebuah masyarakat demokrasi, tidak cukup hanya dengan tiap hari nonton infotainment atau sinetron atau nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tetapi ada isu-isu yang harus dibicarakan karena itu menyangkut nasib bangsa ini di masa kini maupun di masa depan. Nah, tugas jurnalis kemudian adalah bagaimana mengemas isu-isu yang berat, makanan-makanan yang sehat tadi, di dalam format yang itu menarik sehingga orang awam yang memang tidak suka sebenarnya, itu kemudian tertarik untuk membaca, tertarik untuk menonton, tertarik untuk mendengarkan. Ya. Nah, itu mungkin juga salah satu gagasan mengapa kemudian ada talk show yang dibuat debat dan di sana ramai sekali itu ya. Karena tujuannya adalah orang nonton dulu sesuatu yang sensasional, orang nonton dulu dan di sana dia akan menyerap informasi yang penting itu dengan cara yang didramatisir supaya menarik. Cuma masalahnya kan jebakannya tadi ya. Jebakannya kemudian yang menonjol justru sensasionalismenya, yang menonjol justru ramenya, gayengnya, suspense-nya itu, tetapi informasi yang penting itu malah justru tidak diserap oleh masyarakat. Jadi menjaga keseimbangan antara dalam tanda petik hiburan, cara menyampaikan informasi, itu dengan esensi informasi itu memang harus dijaga. Dan itu tugas seorang jurnalis. Berarti kan jurnalis itu kan pekerjaannya sebenarnya berat ya. Berat. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang penting dengan cara yang menarik supaya orang mau mendengarkan. Ini kan mirip dengan para ulama, ya, para dai, para ustadz, ya, para pendeta, ya, para pedanda, para ulama, para tokoh tokoh agamaan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan itu kepada umatnya. Bukankah nilai-nilai itu penting? Tetapi kan kita sebagai umat beragama seringkali kan tidak tertarik dengan itu karena wah membosankan sekali, isinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Sehingga kemudian para ulama, para ustadz, para guru ngaji, para pendeta ya, itu berusaha mengemas informasi ini, pengajaran itu, doktrin-doktrin itu dengan cara yang menarik, atraktif supaya orang duduk mendengarkan dan kemudian menerima. Ya. Nah, kadang-kadang kan saya berpikir kadang-kadang dosa yang paling besar itu yang dilakukan oleh para ulama, ya, para ulama apapun agamanya, ya, ketika dia menyampaikan nilai-nilai kebenaran dalam agamanya itu dengan cara yang membosankan, sehingga orang kemudian tidur itu. Bayangkan ya, ini mereka sedang menyatakan, mengajarkan ajaran-ajaran yang menjadi kunci masuk surga, tetapi karena tidak bisa menyampaikan dengan cara yang menarik, malah bosen, lah jemaahnya tidur semua, melebur rokok kabeh itu, masuk neraka semua. Kenapa? Karena gagal. Nah, jurnalis mirip seperti itu. Hal yang penting ini kalau tidak diketahui oleh publik, itu bisa bahaya, membahayakan hidup mereka, masa kini dan masa depan, membahayakan negara, membahayakan masyarakat, membahayakan bangsa. Ya. Karena itu harus disampaikan. Tetapi penyampaiannya harus dengan cara yang menarik untuk menolong
masyarakat awam, untuk menolong khalayak, menolong audiens itu untuk tertarik mengikuti informasi yang penting bagi hidup mereka.